warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, nomor absen 27 dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan praktikum uji berbagai zat makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari mengandung zat-zat makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Zat-zat tersebut antara lain ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, di praktikum kali ini saya akan menguji dua zat. Yang pertama yaitu membuktikan bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kedua yaitu membuktikan bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama yaitu membuktikan bahan makanan yang mengandung amilum. Alat yang saya gunakan yaitu 5 gelas bekas aqua yang sudah saya beri nama di setiap gelasnya. Dan saya beri air sebanyak 4 sendok dan sendok sebagai penumbuk. Dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu ada pisang, kemudian ada roti, ada putih telur, ada tahu, ada susu bubuk. Dan sebagai pengujinya yaitu saya menggunakan larutan yodium. Di sini saya menggunakan betadin. Langkah kerja yang saya gunakan, sediakan 5 gelas, kemudian beri nama. Dan yang kedua yaitu tumbuk setiap bahan. Gunakan air sebagai membantu menghaluskan dari bahan tersebut. Langkah selanjutnya setelah kita menumbuk bahan kemudian diberi air, langkah selanjutnya yaitu letakkan bahan-bahan tadi ke dalam gelas-gelas yang sudah kita beri nama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tetesi betadin pada setiap bahan makanan sebanyak 6 tetes. Lalu kita diamkan selama 1 hingga 2 menit sambil kita amati perubahannya. Setelah kita mengamati selama 2 menit, kemudian catat hasil perubahannya. Ternyata pisang mengalami perubahan walaupun hanya sedikit. Jadi kita simpulkan pisang sebagai bahan makanan yang mengandung amilum. Kemudian roti. Roti di sini sangat mengalami perubahan, yaitu warnanya menjadi biru kehitaman. Jadi roti mengandung amilum. Kemudian yaitu putih telur. Putih telur tidak mengalami perubahan. Warna coklat di sini bukan menunjukkan perubahan, tetapi warna betadinnya. Kemudian tahu juga tidak mengalami perubahan. Coklat di sini warna betadinnya. Dan susu. Susu di sini mengalami perubahan, yaitu
warnanya menjadi biru kehitaman, jadi susu mengandung amilum. Lanjut yaitu yang kedua, yaitu membuktikan bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan yang saya gunakan di sini sama seperti praktikum yang pertama, yaitu ada pisang, kemudian ada roti, kemudian ada putih telur, kemudian ada tahu dan susu. Tapi di uji coba lemak kali ini saya tidak menggunakan betadin, saya menggunakan kertas buram yang saya sudah beri nama dari setiap kotaknya agar memudahkan dan tidak tertukar. Langkah kerjanya cukup sederhana, yaitu oleskan dari setiap bahan tadi ke dalam kotak yang sudah kita buat di setiap bahan-bahannya. Jadi seperti ini. Kemudian kita diamkan hingga kering. Langkah selanjutnya yaitu amati perubahan. Ternyata pisang tidak mengandung lemak karena tidak mentransparankan kertas buram. Kemudian roti ternyata mengandung lemak karena mentransparankan kertas buram. Kemudian putih telur di sini meninggalkan noda, seperti noda pada ini putih telurnya, tetapi dia tidak transparan, jadi tidak mengandung lemak. Dan susu sangat jelas mengandung lemak karena dia tetap transparan. Kemudian yaitu tahu sama seperti putih telur, yaitu hanya meninggalkan noda, tetapi dia tidak mengandung lemak. Dari dua eksperimen yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahan makanan apabila ditetesi oleh betadin, dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman, menandakan bahan makanan tersebut mengandung amilum, dan warna coklat, warna betadinnya itu sendiri tidak mengandung amilum. Dari bahan makanan yang saya gunakan tadi, ternyata pisang mengandung amilum, roti mengandung amilum, dan putih telur tidak mengandung amilum, tahu tidak mengandung amilum, serta susu mengandung amilum. Semakin hitam atau semakin ke biru kehitaman bahan makanan tersebut, maka makin banyak kandungan amilumnya. Makin sedikit seperti pisang, maka amilum yang terkandung dalam pisang tersebut makin sedikit. Dan untuk uji coba lemak, saya dapat menyimpulkan bahwa apabila bahan makanan dioleskan ke kertas buram, kemudian dikeringkan, setelah itu kita amati, dan apabila terjadi transparan, berarti bahan makanan tersebut mengandung lemak, dan apabila tidak mengandung lemak, maka kertas buramnya tidak transparan. Dari bahan yang saya gunakan tadi, ternyata pisang tidak mengandung lemak, roti mengandung lemak, putih telur tidak mengandung lemak, dan susu mengandung lemak, tahu tidak mengandung lemak. Sekian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.